Tumiono kecil datang ke kota gitu, Jakarta. Waktu itu umur 20 tahun. Pakai apa Pak dulu tuh? Ngayuh sepeda Honda. Oke, pakai sepeda. Saya ingat dan saya bisa keluar dari kemelut itu. Transisi kehidupan saya akan berubah ke depan jadi titik itu. Selamat datang di channel WTV. Channel WTV adalah bagian dari Widodo Makmur Perkasa Group yang merupakan salah satu perusahaan besar di bidang pangan di Indonesia. Channel ini akan menjadi tidak hanya informasi dan inspirasi bagi teman-teman semua, tetapi juga diharapkan menjadi sarana untuk membagi pengetahuan dan wawasan bagi para pengelola bisnis semua. Hari ini kita akan mewawancarai seorang yang mungkin sudah tidak asing lagi di dunia bisnis, walaupun sebenarnya dulunya dikenal sebagai salah satu petinggi di badan usaha milik negara. Justru itu menjadi sangat menarik apabila kita menggali lebih jauh eksistensi atau keberadaan tokoh yang satu ini. Selamat pagi, selamat datang Pak Tumiono. Pagi Mas. Pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, semua sehat pagi. Nama Bapak akhir-akhir ini kondang karena salah satu lini usahanya itu sudah listing di pasar modal di Indonesia. Selamat datang di pasar modal, Pak Tum. Ya, itu bagian dari sebuah forecast gitu ya. Itu bagian dari sebuah forecast, sebuah program jangka panjang, di mana kalau saya membaca referensi pada saat company itu dibangun, itu bagian dari bisnis keluarga. Pada ujungnya supaya perusahaan itu sustain, ujungnya adalah landing di menjadi perusahaan terbuka. Kenapa begitu? Supaya kelangsungan generasi ataupun sustainability dari badan usaha itu jadi baik dan terkontrol oleh publik, akhirnya akan menjadi sustain dan tumbuh ke depan. Oke. Itu dari referensi yang saya punya. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang begitu banyak bisnis yang Pak Tum kelola, tapi teman-teman pasti ingin mengetahui Pak, gimana sebenarnya Bapak memulai bisnis pada awalnya. Padahal di saat yang sama Pak Tum itu berkarir di badan usaha milik negara karya yang juga sudah cukup sibuk. Satu pemikiran lahir pada waktu itu tahun 2000, belum 2000, 90-an mungkin 1986. Oke. Itu awalan dari saya belajar melihat kehidupan, memandang bagaimana hidup, dan mulai tahu tentang dunia pekerjaan. Artinya saya lahir di dunia baru. Nah, setelah saya berkarya selama mungkin nggak hitung tahunan Mas, bulan. Jadi hitungannya itu bulan. Hitungan bulan itu untuk anak datang dari desa seperti saya ini sebuah hidayah kalau saya bilang. Hidayah Allah itu datang. Datangnya apa? Saya Tumiono kecil datang ke kota gitu, Jakarta. Waktu itu umur 20 tahun. Terus bekerja dengan gaji yang kecil. Itu bagaimana saya menghidupi diri dan saya akan mencoba hidup ke depan kalau saya tidak melakukan dua pemikiran gitu, atau dua jalan yang berbeda untuk mencapai sesuatu. Nah, disitulah saya mulai berpikir saya harus punya usaha untuk bisa mengenerate sebuah income baru. Nah, disitulah
pemikiran itu lahir saya mulai usaha sambil juga bekerja, dan pada saat itu juga jeda beberapa saat menghasilkan sesuatu. Oke, sebelum berlanjut kepada bisnis pada awalnya yang dibangun oleh Pak Tum, sejauh pengetahuan kami, Pak Tum itu lahir di desa, Pak, ya kan? Bisa diceritakan asalnya, Pak, nama desanya, kemudian berapa jauh itu dari kota besarnya, ya kan? Lahir dari orang tua apakah pegawai negeri atau memang orang tuanya itu pengusaha besar juga? Apa ya? Saya lahir dari desa kecil, Mas. Dari desa kecil. Kalau di Jawa Tengah itu ada kabupaten. Di situ saya lahir di kecamatan perbatasan antara tiga kecamatan yang dengan kabupaten berbeda. Di situ ada Gunung Kidul, ada Sukoharjo, ada Klaten. Nah, kalau Mas Iswan pernah dengar ada nama besar di desa saya itu ada Sunan Pandanaran. Oke. Nah, disitulah orang bisa panggil juga Sunan Tembayat. Nah, itu namanya. Saya lahir di desa Jambaan, kecamatannya Bayat. Orang sering panggil Sunan Tembayat. Nah, disitulah saya lahir. Saya tumbuh besar di situ sampai dengan SMP. Terus saya mulai SLTA masuk ke kota kabupaten. Jarak tempuhnya kira-kira saya sekolah itu 21 sampai 22 kilo. Pakai apa, Pak, dulu tuh? Ngayuh sepeda ontel. Oke, pakai sepeda. Iya, kalau Pak Iswan sekarang lahirnya Mas Iswan mungkin sudah sepeda motor. Saya sepeda ontel di kayu 22 kilo pagi sore untuk bisa mendapatkan ilmu. Nah, di situ. Orang tua pegawai negeri atau pengusaha juga? Orang tua saya petani biasa, petani. Ibu juga berdagang. Ibu itu berdagang. Berdagang di desa itu apa sih yang didagangkan? Ya hasil alam. Gitu. Jadi berdagang hasil alam. Mungkin intuisi saya timbul karena ibu saya. Jadi kalau pagi-pagi itu, kalau di kampung itu namanya kulaan, bukan tengkulak, beda ya. Jadi pengumpul. Ngambil pedagang pengumpul dari para petani, dijual ke kota gitu. Nah, bapak di masa itu juga sama, sambil bertani ke kota, ngambil beras dari kota dibawa ke desa. Tapi itu bukan kelas pengusaha, artinya bapak saya juga cuma ngayuh sepeda aja, beli dari, kalau Mas Iswan pernah lewat antara Jogja Solo itu Delanggu. Itu dulu terkenal beras yang luar biasa hebat, terkenal dengan pabrik karung. Ngambillah dari situ bawa ke desa. Nah, mungkin dari situ timbul saya waktu muda mulai lihat apa sih yang bisa dilakukan, karena memulai sesuatu itu atau berkarir ataupun berusaha itu juga tidak tiba-tiba. Mengawali sesuatu dari nol. Disitulah kehidupan mulai dibangun. Berapa bersaudara, Pak Tum? Saya saudara kandung ya? Berenam Mas. Saya nomor 3. Nomor 3 Pak Tum. Nomor 3, jadi ada paling tua itu engineer, jadi itu sipil juga. Nomor 2-nya itu sampai SMA saja. Sekarang tinggal di desa, perempuan. Terus saya. Ada lagi yang nomor 4 itu urusan ekonomi, sekolah ekonomi. Nomor 5 itu sekolahnya ekonomi, sekarang jadi politisi. Nomor 6 itu engineer lagi, itu tapi usaha sendiri. Jadi kita berenam, 4 laki-laki 2 perempuan. Waktu tingkat SMA, Pak Tum pernah bercerita bukan SMA Pak ya, tapi STM ya. Itu jurusannya apa dan kenapa milih STM tuh? Jadi dulu bapak saya itu mengidolakan, atau mungkin cerita atau dengar dari orang, kalau punya kenalan itu pemborong. Jadi bapak saya bilang pemborong itu hebat. Tapi karena petani di desa, dia mau sekolah apa juga nggak tahu itu. Cuman akhirnya suruh kamu sekolah sana, sekolah bangunan itu, yang bangunan itu loh. Gitu. Oh, jadi STM jurusan bangunan. Ya, inspiring zaman itu nggak ada.
sekolah lah, bangunan-bangunan itu kayaknya bisa itu jadi pemborong itu pesan orang tua saya cuma itu aja. Oke. Jadi itu menjadi awalan untuk memilih sebuah pilihan. Beda anak-anak muda sekarang itu kan namanya apa ya, dunia informasi itu kan begitu nempel di body. Jadi mau inspiring apa aja bisa. Jadi zaman saya kecil nggak ada itu inspiring apa, orang di desa dunia informasi terbatas, TV juga hitam putih aja nonton di tetangga gitu ya. Punya radio juga radio apa dua ban istilahnya dulu Pak. Zaman dulu itu begitu tertutup, namanya di desa itu tertutup, sehingga saya larilah ke kota untuk belajar itu. Sampai selesai karena kondisi ya saya sempat dapat Super Semar 2 tahun. Oh itu beasiswa Super Semar itu hanya untuk orang pinter Pak? Oh iya. Yang biasa saja tidak mungkin dapat itu. Iya, kalau nggak pinter dan susah nggak dapat itu. Jadi ada tambahnya. Jadi parameternya dua, gitu, bukan pinter dan susah. Tapi susah. Ya, jadi kalau pinter aja juga dikasih. Jadi pinter dan susah masuk kelompok itu 2 tahun saya dapat. Jadi kalau dulu ada beasiswa namanya Super Semar, zaman sekarang LPDP ya kalau nggak salah. Nah, LPDP. Jadi untuk meraih itu sekarang beda. Kalau sekarang biaya LPDP itu begitu besar kan. Orang mau mengakses mau S2, mau S3, mau apa aja bisa dapat. Zaman itu nggak gampang Mas. Orang makan aja susah, dapat beasiswa nggak lebih dari Rp300 sebulan, tapi itu uang yang sangat berarti gitu. Tapi zaman dulu itu susah, tapi orang tidak merasa menderita Pak ya. Ya kan, jadi tetap mensyukuri hidup. Ya, karena orang tidak pernah mau berpikir untuk orang lain salah. Sehingga kalau membahasakan orang dulu itu, ya dia naik sepeda, dia kayuh terus supaya nggak jatuh kan. Kayuh terus, dalam kondisi sulit pun dia kayuh terus supaya sepeda itu nggak jatuh. Tapi kalau sekarang aku bisa nyalain Mas Iswan, ini gara-gara Iswan nih saya jatuh gitu. Sekarang itu zamannya berbeda. Tapi kalau ngomong survival, boleh dibilang mungkin orang yang lahir seumuran saya lebih bisa jadi survival gitu. Cuman memang zaman berbeda ya. Setelah menamatkan STM, Pak Atum langsung kuliah atau langsung ke Jakarta bekerja Pak? Saya langsung ke Jakarta bekerja. Langsung ke Jakarta? Jadi tidak sempat langsung kuliah itu? Nggak punya uang Mas, kuliah nggak punya. Oke. Kerja dulu baru kuliah. Kerja dulu baru kuliah. Tahun berapa saya mulai kuliah? Tahun 88. Dan itu langsung di PP Pak? Ya, kebetulan saya langsung dapat pekerjaan di PP. Waktu itu tahun 86 saya selesai. 86 akhir saya mulai. Zaman itu ada perpanjangan setengah tahun Mas. Iya, betul. Tahun ajaran itu di pertengahan, sehingga aku lulus bulan Juni, saya langsung ke Jakarta, bekerja itu mulai bulan Oktober atau November, itu saya lupa. Antara November. Karir pertama waktu PP itu apa Pak? Ya pada umumnya zaman sekarang itu D3 itu disiapkan untuk apa ya namanya? Untuk jadi supervisor, ya sama anak pada umumnya pada saat itu. Karena D3 belum ada, ya disiapkan cuma STM sama sarjana kan. Jadi supervisor. Saya mulai kuliah 88, jadi saya sempat bekerja setahun setengah. Saya mulai kuliah. Kenapa saya mulai kuliah? Memang dari dulu saya mimpi harus kuliah. Kalau orang hidup itu untuk men-shortcut waktu ya cuman itu jalannya. Saya pengen kuliah ke Jogja, biayanya mahal. Hitung-hitung kalau daripada kos ya saya lebih baik ke Jakarta lah, karena kakak saya paling tua udah di Jakarta duluan. Tidak seperti anak sekarang ngotot sama orang tuanya supaya dikuliahin Pak gitu. Nggak tega Pak? Ya kita ngelihat keadaan. Proses pendewasaan anak sekarang sama dulu beda Mas. Jadi zaman dulu itu mungkin anak SMA itu sudah belajar bagaimana dewasa. Tapi kalau sekarang kan anakmu kelas 3 SMA lulus masih kayak anak-anak. Kalau kita dulu lulus tuh udah dewasa, berpikir jauh. Untuk ukuran waktu itu jauhnya. Jadi itu yang saya alami, sehingga tahun 88 saya baru mulai kuliah. Berapa lama Pak Tum membutuhkan waktu untuk menyelesaikan kuliah Pak? Rasa-rasanya saya masih bareng sama orang seumuran pada saat itu.
Engineer itu rata-rata umurnya 25, 26, 27 gitu. Saya tahun 93. Anak saya itu lahir pertama tahun 93 Maret. Saya selesai. Nggak usah Cukup khawatir, lah Pak. 4 tahun setengah. Kalau seorang bapak nggak ingat lahir anaknya itu wajar, Pak. Karena tidak mengandungnya, Pak. Ya 93 saya selesai. Artinya 88, 93, 4 tahun setengah normal lah. Normal pada engineer waktu itu ya antara 26, 27 baru pada lulus. Jurusan yang Pak Tum ambil waktu kuliah itu bangunan juga atau sipil Iyalah, istilahnya? bangunan artinya ya itu inline kan, karena bekerjanya di situ. Saya sekolah sipil kan, sekolah sipil. Karena saya kerja di PP, satu hal, lain hal saya juga pengen pinter. Tapi kan saya juga lihat karir orang, oh kalau nggak engineer aku nggak bisa nyampe. Zaman itu nggak ada tuh namanya orang kuliah sambil kerja itu, nggak ada. Langka lah, nggak banyak. Kan agak sulit tuh kalau melihat pressure pekerjaan di BUMN karya atau konstruksi, Pak. Membagi waktu, karena sering kalau kita zaman dulu itu ngecor aja sampai begadang gitu. Kok bisa Pak tuh mensiasati atau mengelola waktu antara kerja dengan kuliah? Saya bahkan bukan hanya kerja dengan kuliah, Mas, ya kerja, ya doing business, ya kuliah jadi satu. Saya emang otak saya itu udah dari kecil udah saya latih untuk berpikir beberapa line. Sehingga saya menyiapkan hidup saya itu, orang napak itu harus dua direction. Sehingga kalau kita satu direction putus, kita punya direction yang lain. Itu udah tak siapin dari saya muda. Ini malah bahkan tidak hanya satu kuliah, tidak hanya bekerja, tidak hanya bisnis. Tiga-tiganya jalan bareng. Kawin juga gitu. Jadi semuanya jalan. Kawin itu biar lebih bertanggung jawab ya kan? Kawin juga gitu, dagang juga. Saya lagi muda, selain bekerja berkarir, saya juga ngerjakan di luaran kerjaan baja lah, semua saya kerjain sampai pada titik tertentu tahun 95 awal saya menjadi manajer proyek. Nah, atribut itu tak buang. Oke. Kalau Pak tuh masih ingat waktu pertama kali kerja di PP, itu biasanya kan tidak di kantor pusat, Pak. Kalau engineer itu langsung di lapangan, Pak. Ya. Itu di mana, Pak? Di proyek saya ingat kalau mahasiswa pernah ke UI, ke komplek UI. Oh, UI Depok, Pak, yang baru ya? Oh, itu pertama saya berkarya itu namanya Gedung Visip UI. Nah, itu pindahan dari mana? Dari Salemba ke sana itu hampir saya ikut proyek di UI itu lama itu. Dari zaman itu masih hutan belantara. Iya, zaman dulu. Banyak hantu ke situ. Untuk menuju ke situ juga nggak gampang tahun 86. Itu saya mulai visip. Habis visip saya pindah ke mana? Ke Fakultas Ekonomi. Bukan kuliah ini, ngerjain proyek. Ngerjain proyek, bukan kuliah di Fakultas Ekonomi. Terus saya sempat RRI kebakaran, ingat. Nah, geser ke sana sebentar. Balik lagi ke UI, bangun Balerung UI. Tahun berapa itu? 88, 89. Tahun 90 saya pindah bangun rumah susun Kemayoran. Itu punyanya Perumnas. Nah, balik lagi ke UI. Jadi kalau mahasiswa sekarang itu lihat UI itu punya kenangannya romantisme dan percintaan, kalau Pak Tum itu pekerjaan ya kan? Kalau itu sejarah serem itu, banyak hantu, lihat jalan blok gitu kan, bangun kawasan baru, geser material susah gitu. Nah biasanya kalau di BUMN karya atau di perusahaan konstruksi Pak Tum, itu salah satu karir yang mentereng itu jadi manajer proyek kan. Nah itu Pak tuh manajer proyek di mana tuh waktu pertama kali diangkat itu? Saya tahun terakhir saya itu jadi site manager itu kalau Pak Eswan ke Cengkareng lihat Sheraton, nah itu pertama? Karya, belum. Oh belum? Itu karya saya terakhir sebelum jadi manajer proyek. Oh oke. Jadi karya saya terakhir sebelum manajer proyek itu Hotel Sheraton di Bandara. Terus tahun 95 awal saya pindah pertama kali jadi manajer proyek itu di Mabes ini Cilangkap. Oke, iya. Baru juga itu. Itu mindahkan Mabes AU dari
mana Pancoran ke situ. Nah di situ proyek pertama saya tahun 95. Nggak serem Pak waktu kalau di Depok seremnya hantu Pak. Kalau di Mabes ini seremnya Tentara. karena owner projectnya kan para tentara Pak. Ya saya sih selama bergaul ini kita bisa, kalau bahasa saya, selama kita bisa mendudukkan diri kita tidak nyenggol orang lain, itu mestinya nggak ada yang susah. Dan faktanya memang nggak susah betul gitu. Yeah. Padahal selama ini orang lakukan pekerjaan di situ waktu itu ya overlap sih. Karena manajer yang lama belum bisa menyelesaikan, saya gantikan waktu itu progresnya udah 20% tuh. Rame saya masuk ke situ. Alhamdulillah selesai dengan baik dan dari minus jadi laba. Wah, Laba bagus. Jadi itulah kesan pertama hidup saya bahwa saya mencapai sesuatu yang luar biasa saya banggakan, yaitu. oke. Karena untuk bisa masuk sama-sama orang bisa menuju sampai dengan manajer proyek di perusahaan konstruksi sebesar itu nggak gampang. Nggak gampang dan tidak semua orang bisa melewati masa itu. Iya. Sehingga kalau saya ditanya mana yang paling terkesan hidupmu, yaitu saat itu. Bukan saya jadi sesuatu, ya saat itulah titik transisi kehidupan saya akan berubah ke depan, jadi titik itu. Ketika jadi manajer proyek. Ya. Nah, seingat Pak Tum, siapa yang memanggil Pak Tum dan kemudian mendeklarasikan Mas Tum adalah sudah pas diangkat sebagai manajer proyek gitu Pak? Apakah langsung kelasnya di Rut yang manggil atau Enggak lah. enggak ya? Jadi lagi itu pertama dipanggil sama kepala cabang, habis itu dihadapkan sama direktur operasi. Dan message-nya simpel banget. Jadi kalau anak sekarang itu apa-apa diajarin. Orang dulu tuh gak ada yang diajarin, semua hidup sendiri. Jadi kayak masuk hutan, cuma dipesan gini, kamu kalau mau jadi orang, itu saya nggak pernah lupa sama direktur operasi itu. Kalau mau jadi orang, selesaikan proyek itu. Tapi kalau mau hilang ya gampang, ya hilang aja di proyek itu. Itu pesannya cuma itu aja. Tugas saya apa Pak? Masih ingat Pak namanya? Masih. Direktur operasionalnya? Masih. Orangnya kecil gitu, kecil, galak, tapi pintar. Namanya Pak Kamidi. Oke. Saya nggak sempat bareng lama sama beliaunya. Saya masuk, beliaunya pensiun lah. Nggak lama setelah saya jadi manajer proyek, beliaunya pensiun. Jadi message-nya simpel aja gitu. Simpel aja. Nek kalau orang Jawa bener, orang Jawa Timur kan, orang Kediri. Nek dadi wong ya dadi wong, nek kono nek ora wis ilang ya nang kono wis. Dadi kubur di situ gitu bahasanya. Jadi kok diacari apa kamu harus gini, nggak ada. Langsung dicemplungin aja betul. Cemplungin aja begitu. Itu apa? Saya ingat dan saya bisa keluar dari kemelut itu. Oke. Dari proyek minus 23 sampai saya selesai itu jadi plus 16%. Jadi itu sehingga saya kalau pesan sama yang muda-muda, kalau kamu mau nongol, bikinlah karya yang orang lain tidak bisa melakukan di duniamu gitu. Baru kamu akan nongol. Jadi itu message ke semua orang. Tapi kalau orang average ya orang nggak dilihat gitu. Pak Eswan di dalam dunianya kalau mau bikin monumental ya harus bikin yang gawe pabrik beras ya paling gede gitu. Baru orang terbelalak, oh Eswan ya gitu. Tapi kalau rata-rata biasa aja ya orang nggak ada yang lirik, nggak ada yang lirik. Sehingga orang kerja umumnya waktu itu jadi manajer proyek untungnya 10%, tak bikin 16. Pasti orang kan melotot semua itu, pasti bilang kok siapa bisa sih orang ini? Paling nggak nyari siapa orang ini gitu. Di dunia manapun itu, di dunia manapun. Jadi kalau ini Pak, kembali ke tadi membangun track di luar berkarir sebagai profesional kan juga bisnis. Bisnis pertama yang dilakukan itu apa Pak? Setelah apa? Setelah di Jakarta. Bukan, maksudnya waktu awal apa setelah? Waktu awal-awal. Awal saya masih inline sama dunia saya, artinya kehidupan saya di konstruksi ya masih inline. Sampai dengan manajer proyek, akhirnya pada saat saya jadi manajer proyek itu tak serahkan sama teman-teman saya yang ikutan. Teman-teman kuliah yang belajar dan saya serahkan ke paman saya. Itu yang Bapak pernah cerita jadi tukang las itu? Ya itu. Jadi apa namanya? Saya harus lepas atribut itu karena pada saat saya jadi manajer proyek itu waktu juga semakin sibuk. Enggak itu. Atau konflik of interest-nya harus hilang.
Oke. Karena saya udah harus menandatangani sebuah keputusan kan. Iya. Baik itu harga, baik itu teknis, baik itu pertanggungjawaban dalam segala. Akhirnya saya mikir di tahun itu apa gitu. Bisnis berikutnya yang tidak konflik of interest dengan yang saya jalani sekarang ini. Supaya dua jalan ini saya bangun di titik yang berbeda. Maka jatuh cintanya sapi. Langsung dengan nama Widodo Makmur Perkasa itu, Pak? Enggak, dulu saya waktu muda itu bikin namanya tetap Makmur, Koperasi Widodo Makmur. Oke, zaman itu. Namanya dari awal itu. Saya bikin anak-anak muda patungan. Ini nggak jalan juga. Memang memulai bisnis itu nggak gampang. Meyakinkan orang untuk diajak itu nggak gampang, Mas. Iya. Jadi misalnya mahasiswa tak ajak, yuk mulai dagang yuk, takut pasti. Sama-sama pemula. Iya. Ngajak dagang mana berani, bener nggak nih? Itu nggak gampang. Sehingga saya berjalan dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan yang saya miliki gitu, jalan pelan-pelan. Saya kalau sebut tokoh banyak yang saya ajak mulai waktu itu, nggak 1-2 orang. Banyak tokoh yang saya sekarang jadi tokoh tak ajak tapi nggak mau, tapi sekarang nyesel kenapa? Karena size bisnis itu dari gede, mereka kaget juga. Kaget gitu. Jadi, beneran ya Tumiono. Bisnisnya belantik sapi tapi omsetnya triliun. Ya. Jadi kalau istilah kalau kita bekerja di kantoran atau saya kan geluti industri konstruksi lama. Yang namanya industri pangan itu turnovernya luar biasa besar. Saat itu aku belum tahu sebenarnya. Berpikir hanya saya muda itu bagaimana saya melakukan sesuatu tidak konflik of interest. Gitu. Itu aja. Dulu ada kisah menarik tuh yang sempat Pak Tum ceritakan bahwa satu ketika Pak Tum tidak bisa pulang karena nggak ada ongkos, kemudian nginap di proyek dan kemudian ditraktir sama tukang itu, Pak. Betul itu, Pak ya? Iya betul, itu ya masa-masa dulu awal-awal bekerja lah. Udah segmen itu tadi kalau saya cerita sampai manajer proyek itu udah sebelumnya. Kejadian sebelumnya. Ya itu definisinya apa yang Mas Iswan tanyakan itu adalah empati orang kepada orang lain itu, value sebuah empati, value sebuah niat baik itu bukan diukur dari berapa besarannya. Sehingga saya mengajarkan ke anak-anak saya, ke keluarga saya, kalau men-spend sesuatu ataupun sebuah nilai gitu, di mata Tuhan itu kan nggak ada ukuran. Iya. Ukurannya Pak Iswan sama saya, Mas Iswan men-spend katakan 10.000, saya men-spend 100. Itu nilainya di depan Mas Iswan sama saya berbeda, tapi di mata Tuhan itu sama menurut saya, pandangan saya. Sehingga pada saat orang melakukan empati ataupun boleh dibilang sedekah atau apapun asal diniati dengan baik itu akan balik. Dan betul itu yang Mas Iswan ceritakan. Pada saat saya nggak makan malam atau nggak makan sore lah istilahnya, bukan makan malam, terus ada orang lain menawarkan dan membelikan, itu selama hidup saya nggak pernah lupa. Karena itu sebuah nilai yang tinggi sekali. Saat saya nggak bisa membeli makanan tapi ada orang memberi apapun itu gitu, itu nilai itu nggak pernah terhapus. Dan tak urusin orang itu setelah saya berhasil, sampai dia kawin, sampai dia bikin rumah, punya usaha, aku nggak bikin. Dan sekarang jadi saudara walaupun dia nggak sadar gitu. Apa ini Pak Tum yang lakukan dalam hal apa, aku juga nggak pernah cerita. Iya. Pernah cerita. Ini banyak hal kehidupan yang terjadi sampai dengan titik ini, Mas, sampai titik tahun 95. Jadi banyak pelajaran dari saya mengawali tahun 86 sampai 95 itu sebuah proses bagaimana hidup ini bisa survive. Setelah manajer proyek kemudian langsung menjadi kepala cabang, Pak? Enggak? Ya itu banyak section di situ, nanti saya akan cerita di khusus segmen di karir situ, profesional, Pak ya. Nanti saya cerita ke anak-anak muda bagaimana mencapai sesuatu gitu, bagaimana mencapai sesuatu dan bagaimana mengalirkan sesuatu sehingga menjadi sesuatu gitu. Nah disitulah titik balik, Mas. Nanti saya akan cerita di section berikutnya. Iya, yang pasti ini sampai ke umur 29
ini kan 29. tadi cerita sampai dengan umur 29. Ya, betul Pak. Itu banyak hal yang bisa digali dari sebuah proses survival sebenarnya. Oke. Banyak cerita. Tapi saya nggak akan cerita banyak, nanti orang bosen dengerin. Oke. Bosen dengerin, nanti setelahnya itu saya cerita lagi. Oke. Kita masuk ke section berikutnya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Tum. Ya. Ya. Jadi nanti ceritakan kabeh nanti.